Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Mulyani SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Video ini akan menampilkan contoh penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif dalam menangani kasus di sekolah kami. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Dan langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ini adalah contoh kasus yang pertama. Rabu siang, Bu Mulyani tidak bisa memberikan layanan klasikal di kelas 12 IPS 4, dikarenakan akan berangkat melakukan home visit ke rumah salah satu siswa. Bu Mulyani memberikan tugas di kelas agar kelas tidak kosong. Namun Didit tidak mengerjakan tugas, dia malah pergi jajan ke kantin. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Didit tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Bu Mulyani menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yaitu Didit. Padahal berdasarkan buku presensi hari itu, Didit masuk sekolah. Saat istirahat, Bu Mulyani memanggil Didit ke ruang BK. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Dit. Baik, Bu. Silakan duduk. Apa kabarnya hari ini, Dit? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Dit, kira-kira tahu nggak kenapa Ibu panggil? Perihal tugas ya, Bu? Ya, benar. Kemarin Didit sekolah nggak? Sekolah sih, Bu, cuman ya ngerjain tugas. Didit, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk dengan Ibu. Namun di setiap tindakan itu pasti punya alasannya. Nah, kira-kira Didit kemarin tidak melakukan tugas Ibu, kira-kira alasannya kenapa? Jadi waktu itu Didit kan lapar. Terus ya karena emang gak sarapan juga dari rumah. Jadi karena ada kesempatan juga, jadi jajan ke kantin. Didit masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang dilakukan oleh Didit kemarin itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum, Bu. Keyakinan kelas mana yang sudah kita sepakati? Selalu bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata Didit masih ingat. Kira-kira Didit punya solusinya nggak untuk masalah Didit ini? Punya. Yang pertama mungkin Didit bakal minta maaf dan mengerjakan tugasnya. Lalu yang kedua, Didit bakal sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah. Dan buat yang terakhir, Didit bakal mengumpulkan tugasnya besok. Baik, Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan sekarang kamu bisa kembali lagi ke kelas. Baik, Bu, terima kasih dan maaf atas kesalahannya. Didit duluan ya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didit Maulana dari kelas 12 IPS 4. Setiap lembaga memiliki peraturan yang harus ditaati oleh setiap warga sekolah. Selain dari itu, kita juga harus konsekuen atas apa yang telah kita lakukan. Maka dari itu menurut saya, apabila murid melakukan sebuah pelanggaran, yang harus kita lakukan adalah menerapkan segitiga restitusi, sehingga murid dapat mengambil pembelajaran dari sebuah permasalahan. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kasus yang kedua, Rini sering datang terlambat ke sekolah, sehingga kesiswaan meminta guru BK untuk memanggilnya. Pada saat istirahat, Rini datang ke ruang BK untuk menemui guru BK.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan masuk, Rin. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Rin? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah. Ibu mendapatkan informasi dari kesiswaan. Katanya Rini sering terlambat ke sekolah. Nah, menurut ingatan Rini, kira-kira sudah berapa kali kesiangan? Sudah 3 kali, Bu. Kesiangan itu menurut Rini suatu kesalahan, bukan? Iya, Bu. Baiklah, kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana yang penting itu adalah kita bisa belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Kita sekarang sama-sama cari solusinya ya, Rin. Iya, Bu. Menurut Rini sering datang terlambat itu alasannya kenapa ya? Karena Rini sering tidur larut malam, biasanya bermain HP, jadi Rini kurang tidur. Oh gitu. Rini masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Iya, Bu. Kira-kira menurut Rini kalau misalkan terlambat sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Tentang disiplin, Bu. Kalau disiplin itu menurut Rini penting tidak? Penting, Bu, karena kita tidak akan kesiangan dan bisa menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting bagi kita dan sangat bermanfaat. Kita bisa menghargai orang-orang, kemudian tugas kita tidak menumpuk, dan kita bisa memupuk kepedulian kita terhadap orang lain. Iya, Bu. Hari ini sudah sering terlambat, Rini minta maaf. Baik, satu sikap yang baik sudah Rini lakukan ya, yaitu meminta maaf. Nah, kira-kira biar tidak terlambat lagi ke sekolah, apa yang akan dilakukan oleh Rini? Rini akan tidur lebih cepat, tidak akan begadang bermain HP, agar tidak kesiangan dan terlambat ke sekolah. Nah, Rini sudah menemukan solusinya. Nanti Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Rini supaya Rini tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang Rini boleh masuk lagi ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Wulandari dari kelas 12 IPS 4. Terima kasih Ibu Mulyani. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu untuk mencari solusi atas kesalahan apa yang pernah saya perbuat. Saya tidak akan lagi bergadang bermain HP agar tidak kesiangan datang ke sekolah. Semoga saya dapat mengambil hikmah atas kesalahan yang pernah saya berbuat dan tidak akan lagi mengulanginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.